Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Magdalena, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kota Bekasi, kelas A14, kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya dalam video berikut ini. Tiap warga negara Indonesia wajib memiliki pengetahuan tentang wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan tentang negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, wawasan Nusantara dan kebangsaan sebagai landasan visional yang mendukung terciptanya tujuan nasional negara Indonesia. Mari kita bahas satu persatu mengenai definisi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara adalah konsepsi cara pandang dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan adalah cara memandang dan kemampuan untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat diaplikasikan dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, sehingga nampak sebagai wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Contohnya adalah pemilu, sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi dan keadilan. Contoh kedua yaitu mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Contoh lain yaitu keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga keseluruhan wilayah Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi akan menciptakan tantangan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Contoh implementasi dalam bidang ekonomi yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki berbagai daerah untuk kemajuan ekonomi yang seimbang dan serasi tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Karena semua kekayaan Nusantara merupakan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya yaitu upaya pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia sebagai salah satu daya tarik wisata yang mampu memberikan pendapatan daerah ataupun nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara adalah meningkatkan kedisiplinan diri, memelihara lingkungan sekitar, dan melapor berbagai hal yang mengganggu keamanan kepada aparat. Implementasi wawasan kebangsaan. Kita bisa menemukan contoh implementasi wawasan kebangsaan di bangku sekolah. Misalnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengibarkan bendera merah putih setiap upacara bendera, atau implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya memiliki hubungan masyarakat yang baik dengan tidak mencela keyakinan orang lain, bergotong royong membangun daerah setempat, membantu orang lain yang kesulitan, menghargai pendapat, menjunjung keputusan dalam musyawarah bersama, dan masih banyak lagi.
Demikian pemaparan saya dalam video ini mengenai implementasi wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.